Suara semuanya? Sehat. Ya. Bagaimana kabarnya? Sehat. Sehat ya, semoga sehat. Semoga tetap dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Untuk lebih berkahnya pelajaran kita pada hari ini, mari kita awali dengan berdoa ya. Mari kita berdoa sebelum pelajaran kita mulai. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, sebelum kita lanjutkan ya, Bapak dulu cek kehadirannya. Siapa yang tidak masuk? Siapa yang tidak masuk? Ini ya. Ya, ini. Terima kasih. Kita nyanyikan satu buah lagu wajib nasional. Setuju? Oke ya, dengar ya, kita nyanyi bersama ya. Nyanyi yang bagus ya. Nah ya, semoga dengan lagu ini bisa mengangkat rasa nasionalisme kita ya. Semoga ya. Nah, sekarang Bapak mau bertanya ya. Barusan kamu bernyanyi, ya bernyanyi kan? Ya. Nah, bernyanyi. Ini lagu yang kamu bawakan barusan ini, kalau kita lihat dalam bentuk penyajiannya, apakah itu lagu dalam bentuk kategori solo? Apakah lagu itu berbentuk duet? Apakah lagu itu berbentuk trio? Apakah lagu itu berbentuk vokal grup? Apakah berbentuk paduan suara? Mana? Pilih yang mana? Paduan suara. Apa alasannya? Satu orang yang keras suaranya. Karena kita bernyanyi secara bersama-sama. Satu orang solo, dua orang duet, tiga orang trio, empat orang kuartet. Suara yang kamu keluarkan tadi apakah itu beraneka ragam? Ya. Adakah pemecahan suara? Ada. Adakah pemecahan suara? Ada. Ya, coba aja bernyanyi yang sama, saya. Sama atau berbeda? Sama kan? Itu sama. Jadi sama sebenarnya. Walaupun kita bernyanyi bersama, tapi suaranya tetap sama, tetap satu suara. Nah, bernyanyi dengan satu suara disebut apa? Coba tahu? Bernyanyi dengan satu suara. Bukan jumlahnya lagi, tapi suaranya satu. Unisono. Apa? Yang keras? Nah, yang keras. Jadi apa yang dikatakan vokal unisono? Bernyanyi satu suara. Itu namanya unisono. Nah, sekarang pelajaran kita, materi kita adalah bernyanyi dengan suara yang berbeda. Materi kita saat ini adalah vokal grup. Nah, jadi kompetisi dasarnya memahami cara merubah musik modern untuk vokal grup. Memahami ya, mengubah musik modern untuk vokal grup. Nah, indikatornya apa indikator?
Yang pertama memahami konsep menyanyikan lagu secara vokal grup. Yang kedua Memahami cara menyanyikan lagu modern secara vokal grup. Yang ketiga mengubah lagu modern secara vokal grup berdasarkan vokal grup. kalau kamu sukses belajar ini nanti ini tercapai ya. Ini tercapai nanti. Yang 5 ini bisa. Nah 5 inilah pokok tanya nanti dalam akhir pelajaran. Nah selanjutnya tujuan pembelajaran. Tujuan yang pertama adalah menganalisis ciri-ciri kelompok vokal. Yang kedua mendeskripsikan tahapan alasan vokal berdasarkan pembagian peran. Yang ketiga Menentukan lagu yang akan dicoba. yang keempat Melakukan aransemen dan melakukan organisasi lagu vokal grup. Nah itulah tujuan pelajaran kita pada hari ini ya. Untuk memulainya, untuk menjawabnya ini ya, menjawab tujuan indikator tadi. Nah pertama Bapak lihatkan dulu sebuah tontonan video ya. Itu harus ceria. Kita menyanyikan harus ceria juga. Seperti ini. Nah, silakan ya, kemukakan pendapat kamu dari video yang telah kamu amati tadi. Kelompok ini. Menurut saya Pak, adanya perpecahan suara. Adanya perpecahan suara. Banyak beragam suara tetapi ya berbeda-beda tapi enak didengar. Mereka banyak bergerak. Mereka bebas bergerak. Dari pertanyaan yang dikemukakan oleh masing-masing kelompok tadi, itu nanti akan kita diskusikan. Nah, bagaimana cara langkah-langkah diskusinya? Nanti kamu ikuti LKPD ini. Jadi apa yang ada di LKPD ini, langkah-langkah yang ada di LKPD ini itu yang kamu diskusikan. Itu juga terangkul pertanyaan yang muncul dari masing-masing kelompok tadi ya. Karena Bapak bagikan LKPD-nya. Ini untuk kelompok dia, itu diskusi. Itu tiga ya. Untuk menambah sebelum berdiskusi, Bapak akan jelaskan dulu materinya ya. Sebelum diskusi ya, nanti tunggu berapa ya. Karena Bapak jelaskan dulu materinya ya, materinya. Proses. Nah, kita harus melihat proses memecah suara atau proses mengaransemen dulu ya. Proses mengaransemen untuk vokal grup. Yang pertama kita dulu mencari melodi utama. Mana itu yang melodi utamanya? Mana melodi utama? Nah ini melodi utama ya. Bisa kita cari menggunakan alat musik. Iya. Tahu lagunya? Lagu apa? Ina Bobo. Baru yang kita bawakan itu ada melodi utama. Nah, ini melodi utama ya. Kita sudah ada melodi utama. Mari kita buat. Kita buat di sini ya. Ini kita sudah memiliki melodi utama. Kita sudah bisa melodi utama. Mari kita baca ya. Bisa baca ya. Ini ya, Bapak tulis ininya. Ini. Nah. Oh.
kita mau mencari suara B. Ya, kita mau mencari suara B. Dalam akord trinada, ya, akord trinada ya. Bagaimana kita cara bacanya? Kita lihat, kemarin sudah kita perlihatkan, ya, kita akan tidak apa-apa, kita lagi. Yang kedua mencari akord. Kita cari akordnya dengan alat musik bisa, dengan gitar bisa ya. Nah, dengan gitar bisa kita cari akordnya. 1, 2, 3. Akornya adalah ini C. Ini akornya C. Di sini juga C. E. Ya. Nah, kita lihat ini ya. Di sini juga C. Ini B C ya. Akornya C. Ini kita bisa gunakan G. Ini bisa gunakan kita lihat ini ya. Nah, lihat sini. Ini nadanya B. Nah, kenapa Pak taruh C di sini? Pak taruh C. Nah, sini ya. Kita lihat cara menentukan akord. Kita lihat di sini. Kita masih lihat tanda nada do sama dengan C. Jadi do-nya di C. Berarti satunya do-nya di C kan? Di C do-nya di. Do di C kan? Nah, do itu bisa di re ya, bisa. Do itu bisa di mi, do itu bisa di fa atau F, ya. Atau yang do sama dengan F, berarti do-nya di F. Kalau do sama dengan G, berarti do-nya di mana? Nah, ya jadi do itu bisa kita letakkan di mana? Di mana saja. Bisa di do, bisa di re. Kan sudah Bapak jelaskan tadi. Nah, ada yang bertanya? Pak, do itu bisa letak di mana saja dan apa fungsinya, Pak? Nah, do itu bisa diletakkan di mana saja. Apa fungsinya? Apa fungsinya? Nah, lihat sini. Kalau sekarang Bapak buat do sama dengan C, berarti sekarang do-nya di C. Ya, kita bernyanyi ya. Ayo kita bernyanyi. Do di C ya. Coba, 1, 2, 3. Semuanya. Sekarang do-nya Pak taruh di E lah, atau di E. Do sama dengan E. Lihat ke sini. Nah, do-nya sekarang tadi di C. Sekarang do-nya Pak taruh di sini ya. Kita menyanyi. Do-nya saya rubah do-nya ya. Nah, iya nih. Coba nyanyi ya. Nadanya lebih tinggi. Nah, jadi itu gunanya. Jadi baca kan? Sudah menjawab ya. Apa fungsinya? Untuk mempertinggi nada. Terkadang kamu membawakan. Sekarang Pak tanya, mana yang nyaman membawakan di C tadi dibanding yang di barusan, yang di E? Yang nyaman di mana? C. Berarti suara kamu di C. Karena nadanya mungkin ada yang tidak terjangkau oleh suara kamu. Makanya itulah gunanya ya, do itu dipindah-pindah. Nah, selanjutnya kita di dalam do sama dengan C ya. Kan do sama C. Karena suara kita adalah di do sama dengan
C. Saya usah pindahkan dulunya dulu. Nah, yang pertama sudah akor ya. Tadi akor. Bagaimana C, G di sini Pak? Kita lihat. Coba baca ini. Setiap nada akan menjadi not 1, not 2, not 3 seperti berikut. Nah, kita lihat. Nah, ini. Nah, ini ya. Rumusan membentuk akor. Rumusan membentuk akor. Apa rumusnya sini? Nada dasar. Nada dasar. Kami karena nada dasar ini C paling do kan? Berarti nada dasarnya kami itu C. C. Nah, apa temannya? Ini C ya, coba C ya. Tulis kita terlalu kecil. Kita lihat di sini. Ini C. Jadi temannya C. Apa nada ketiganya? Hah? E. Limanya? Nah, selesai. Ini akor C sudah selesai ya. Kita sudah dapat C. Kita sudah dapat C. Atau kalau kita angkakan do, mi, sol. Berarti sudah dapat satu ya. Nah, yang kedua T. Ini C, D lagi. Nah, D, apa lagi nada ketiganya? F. F. Terus A. A. Atau di Nah, kita lihat. Kita lihat di sini. Nah, ini mi. Bapak taruh C. Taruh sini. Nah, nadanya mi. Makanya Pak taruh ini di kotak C. Yang punya siapa? C. Punya C. Maka Pak taruh C di sini. Ini punya C. Ini mi juga punya C. C. Ini Re punya siapa? G. Punya G. Mana Re-nya ini? Itu. Ini ya. Punya Re. G yang punya kan? Langkah kedua sudah kita lakukan. Satu sudah, dua sudah. Kita pecah lagi. Pecah suara ya. Jadi salah satu karakteristik dari vokal group adanya pemecahan suara. Seperti video yang sudah kita lihat tadi. Nah, kita lihat bagaimana mecah suara. Kita lihat di sini. Kita tinggal mecah suara ya. Ini C ya. Kita lihat ini C. Fokus ke sini ya. Memecah suara berdasarkan akor. Nah, coba lihat ya. Coba kamu lihat. Coba diingat itu ya, diingat. Memecah suara berdasarkan akor. Makanya kita harus cari akor dulu. Supaya kita gampang memecah suara. Supaya suaranya terdengar harmonis. Suaranya terpecah tapi harmonis. Kalau piano ini saya pecah dengan ketentuannya. Temannya siapa? G. Temannya lagi? G. Yang penting. Saya mencik C ya. C. Temannya siapa tadi? G. Temannya lagi? G. Nah, ini harmonis. Tapi kalau Bapak tidak sesuai dengan aturan itu, tidak dengan temannya, Bapak pencet juga ya. Nah, apakah bagus bunyinya? Tidak, itu makanya akor ya, supaya bagus. Nah, kita lanjutkan ya. Ini kita pecah. Kita pecah ya. Mi kita fokus ke sini. Ini C ya. Yang ini sudah dinyanyikan oleh melodi utama ya, atau kelompok A. Kita nyanyikan. Mau kita pecah, kita harus ambil nada yang dua ini. Nada ini sudah Pak checklist. Ini sudah diambil oleh melodi utama. Kita tinggal lagi untuk suara yang keduanya. Kita memakai apa? G ya. Nada sol. Nah, kita pakai sol di sini. Nah, ini apa kita pakai? Kita samakan ya. Pakai sol. Ini. Nah, siapa temannya? Ini
kita fokus ke. Nah, fokus ke sini. G. Nah, apa nada sudah ada di sini? Nada sudah ada apa? Ini di pokoknya apa? Re ya, D ya, D bukan re ya. Nada re sudah ada. Apa yang belum lagi? Apa yang belum lagi? Ini sudah ada. Ini opat ciklis ya. Baru ini opat ciklis. Ini sudah. Tinggal lagi sol dan si, ya kan? Si atau si. Ya, kita taruh di sini sol karena ini sama. Kita taruhnya sol. Nah, ini mi dan sol. Mi dan sol. Apa yang belum ada di sini? Bukan ada, tinggal lagi di sini. Do yang keras. Do. Nah, ini untuk suara C kita taruh di sini do. Nah, sudah lengkap? Sudah lengkap. Nah, yang itu baca mi, sol dan do. Misalnya do re mi sol do. Nanti dalam diskusi kelompok. Nah, Bapak harapkan di dalam diskusi kelompok kamu melaksanakan ini. Lanjutkan ini. Ini sudah Bapak contohkan dua. Nah, kelompok ini lanjutkan yang B. Mana kelompok B? Ini ya. Itu kelompok B. Lanjutkan yang B. Kamu cari suara yang B-nya. Kelompok 3 yang mana? Itu di belakang. Cari suara yang C. Dah ya. Jadi suara C. Itu dalam nanti kamu lanjutkan dalam diskusi kelompok. Nah, Bapak sudah sediakan tadi setnya. Dah ya. Selanjutnya sudah berapa tahapnya? Sudah tahap ke-3 sudah selesai. Tahap ke-3 sudah selesai. Tahap ke-4 memberi nada untuk setiap suara. Nah, itulah yang sudah kita lakukan ya. Kalau sudah ada pemecahan suara nanti memberi nada untuk setiap suara. Apa maksudnya? Ini nada. Ini kan sudah nada ini. Kalau sudah selesai, kamu lanjutkan ini nanti, berarti nada untuk setiap suara sudah ada. Sekarang kita beri suaranya. Ini tidak usah A ya. Kita buat ini adalah sopran. Ini kita ganti dengan alto ya, boleh. Ini kita ganti dengan tenor misalnya atau bass. Sopran, alto dan bass. Nah, gitu kan? Sudah, nama sudah ada. Berarti ini kelompok sopran. Ini kelompok alto. Itu kelompok bass. Nina bobo. Ini apa? Nina bobo. Nina bobo. Nina bobo. Itu Nina bobo. Nah. Nina bobo. Nina bobo. Oke ya, kita sudah memberi nama untuk. Nah, menempatkan nada ini ada aturannya. Itulah yang dikatakan oleh kelompok 1 tadi kan. Yang ditanyakan kelompok 1 tadi itu apa? Misalnya, kamu di kelompok apa? Sopran. Kamu di kelompok apa? Tuh, itu di kelompok bass. Nah, sopran ini adalah tergolong untuk jenis suara. Coba lihat di sini. Suara asli, ya. Nah, coba lihat ini apa? Suara manusia bisa dikelompokkan ke dalam
Nah, di sini ada sopran. Sopran itu apa? Satu, dua, tiga. Itu ada yang terjangkau, suara tidak terjangkau itu. Itulah dikatakan wilayah suara. Ini kalau Bapak tes satu-satu, ini wilayah suaranya akan berbeda-beda. Nah, lihat ke sini ya. Nah, penempatan sopran, alto dan bass itu bukan sembarangan saja, tapi tergantung dari wilayah suara. Ini bisa kamu lihat nanti di tampilan yang sudah Bapak share di grup WA. Dia lihat di sini ya. Di modul juga sudah Bapak lampirkan. Nah, selanjutnya kita sudah ya. Ini sudah proses yang ke-5. Improvisasi lagu. Improvisasi lagu. Jadi dalam vokal group kita bebas berimprovisasi. Indonesia. Masuk. Indonesia meradaku, di tulanku bersatu dan semangat. Indonesia. Yang lagunya kan itu kan? Nah, tadi di awal ditambah dulu. Indonesia. Atau Nina Bobo tadi kan? Nina Bobo. Kita besok ya. Kita buat intronya misalnya. Ada. Intro. Nah, yang kedua bisa isian, improvisasi dari satu, dua, tiga. Semuanya ya, satu, dua, tiga. Nah, selanjutnya silakan berdiskusi berkelompok. Lihat panduan yang ada pada LKPD itu. Kamu lengkapi ya melodi utama yang sudah Bapak berikan pada LKPD. Tolong kamu lengkapi ya, melodi utama yang ada pada LKPD. Ini kelompok 1. Tolong yang ada di LKPD itu nyanyikan melodi utama ya. Nah, ini melodi yang kedua, ini melodi yang ketiga. Silakan berkelompok ya, silakan berdiskusi. Nah, boleh ya, boleh dengar. Ini link ini Bapak bagi di grup WA. Coba lihat ke sini. Mana ini SMP3 daring. Nah, Bapak bagi linknya, terus buka di SMP3 ya, link ini. Boleh kamu hidupkan hotspotnya. Aktifkan internetnya dulu. Aktifkan internetnya di sudut bawah. Bisa diaktifkan internetnya. Silakan ya, nikmati ya, itu bahan diskusi kamu ya. Jangan baterai sedikit. Mari kita mendiskusikan LKPD itu. Kami dari grup 1
akan menyampaikan hasil diskusi kami. Ciri-ciri vokal grup. A. Jumlah anggota vokal grup terdiri yang lebih sedikit dari paduan suara, yaitu kurang lebih 3 sampai 10 orang dengan 1 sampai 2 pemusik. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Tahapan aransemen. Langkah atau cara membuat aransemen untuk vokal grup sehingga menghasilkan partitur yang mudah dibaca atau dinyanyikan oleh semua anggota penyanyi. A. Mencari melodi utama atau pokok. Untuk masing-masing kelompok sudah membacakan hasil diskusinya. Bahkan masing-masing kelompok sudah mengisi SKPD yang Bapak berikan. Kelompok 1 sudah diisi SKPD-nya. Oh ya, silakan. Ya, sudah ya. Ini sudah. Itu berarti masing-masing kelompok sudah memiliki. Ya, ini sudah kita pecah ya. Kita sudah ada 3 pecah suara ya. Ini 1, 2, dan 3. Sekarang kita cobakan. Satu kelompok 1, 1, 2, 3. Tiga ya, 1, 2, 3. Ini lagi. Nina bobo, Nina bobo. Tuh 2. Nina bobo, Nina bobo, Nina bobo. Melanjutkan LKPD yang Bapak bagikan itu melanjutkan pengisian nada pada masing-masing. Ini ya itu. Melanjutkan isian itu ya. Pemecahan suara. Sekarang kita cobakan. Pecahan suara yang dibuat oleh masing-masing kelompok kita cobakan. Ini perwakilan dari per kelompok yang perwakilan dari kelompok 1, perwakilan dari kelompok 2. Kita sebenarnya target kita 3 nada, trinada. Ya, sekarang kita coba dulu 2 nada, pemecahan 2 ya. Nah, yang A 1, 2, 1, 2, 3. Nina bobo,
kasih misalnya ini suara sopran, bisa ini kita kasih suara alto. Terus sebaliknya ya. Biasanya sopran itu membawakan melodi yang asli atau melodi utama. Ini pemecahan Suara. satu dua tiga. Nina bobo, Nina bobo. Kalau tidak bobo digigit nyamuk. Nina bobo, Nina bobo. Kalau tidak bobo digigit nyamuk. Lagi. Nina bobo, Nina bobo. Kalau tidak bobo digigit nyamuk. Nah. Pemecahan suara antara 1 dan 2. Apalagi kita masuk suara 3 itu memang butuh proses latihan yang lebih panjang lagi. Karena untuk 1 kali pertemuan ya mungkin memang tidak bisa mencapai untuk bisa pemecahan suara yang digabung untuk apalagi menjadi 3. Jadi kami coba 2 suara itu masih butuh latihan yang lebih panjang lagi untuk bisa bersih pemecahan suara karena mereka ini masih terpengaruh. Suara 1 terdengar ini dia ikut, atau ini kalau ada yang dominan di sini dia ikut, sehingga belum bisa membawakan suara yang terpecah dengan bersih, dengan bagus. Jadi belum bisa membawakan lagu dengan pemecahan suara yang bersih, dengan tone yang tepat atau dengan nada yang tepat, karena mereka satu-satu masih terpengaruh. Jadi untuk intinya yang penting kamu sudah paham bagaimana prosedur menggandakan suara. Jadi kamu sudah tahu prosedur menggandakan suara. Itu saja ya. Jadi ada yang kosong ya. Nah, sudah. Dah, masuk siap. Sudah sampai di akhir pelajaran. Ya, kita sudah sampai di akhir pelajaran. Ya, Bapak cek lagi bagaimana pencapaian pelajaran kita pada Bapak oleh Bung tadi sudah tampil ya. Masing-masing perwakilan dari kelompok sudah menampilkan. Baru hanya pemecahan suara 2. Kita target kita 3 ya, tapi itu memang butuh waktu yang panjang. Kita butuh latihan 2 atau 3 kali lagi sehingga bisa membawakan pemecahan suara itu yang bersih. Yang jelas di sini kamu sudah memahami bagaimana cara prosedur memecah suara atau mengaransemen. Kamu sudah mengetahui ya. Itu yang jelas di sini ya. Kamu sudah mengetahui bagaimana prosedur memecah suara berdasarkan akord. Nah, sekarang pertanyaannya, apa ciri-ciri vokal grup? Vokal grup terdiri dari 3 sampai 10 orang. Nah, 3 sampai 10 orang anggota. Yang kedua, Aransemen vokalnya bebas. aransemen vokalnya bebas. Yang ketiga, siapa saja? Siapa? Yang ketiga, Hah? Menggunakan improvisasi yang artinya bagaimana prosedur membuat aransemen vokal grup ini mencari melodi utama. Kita mencari melodi utama. Yang kedua, Cari akor atau harmoni. mencari akor atau harmoni. Yang ketiga, Pecah suara. memecah Suara. suara. Yang keempat, Memberi nada. memberi nada pada setiap Suara. suara. Yang kelima, Improvisasi. improvisasi. Itulah ya capaian pelajaran kita pada hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita masih bergerak pada vokal grup ini. Kita coba meningkatkan kepada pemecahan suara, membawakan nyanyi dengan pemecahan suara, membawakan lagu dengan pemecahan 3 suara.
Itu saja untuk sekarang.